Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang pedagang buah yang terjerumus ke dalam kegelapan demi mencapai kesuksesan, namun akhirnya harus menanggung azab dari dunia gaib yang ia bangkitkan. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Sumber Rejeki, kehidupan berjalan dengan ritme sederhana yang diwarnai oleh kehangatan persaudaraan dan kerja keras sehari-hari. Desa ini meski terpencil, terletak di jalur utama yang selalu ramai oleh kendaraan bermotor. Suasana desa yang hidup dan penuh semangat bertolak belakang dengan persaingan bisnis yang semakin ketat di pasar lokal. Di tengah hiruk-pikuk kegiatan pasar, terdapat sebuah toko buah kecil yang dikelola oleh Pak Mulyadi. Toko itu terletak tepat di pinggir jalan utama, menjadikannya saksi bisu setiap motor yang melintas. Awalnya, usaha Pak Mulyadi berjalan normal. Ia menjual buah-buahan segar dengan harga terjangkau, menarik perhatian warga yang datang dari berbagai penjuru. Namun seiring berjalannya waktu, persaingan dengan pedagang buah lain, terutama dengan saingan beratnya, Pak Hadi, membuat semangatnya semakin terasa. Pak Mulyadi adalah sosok yang dikenal dengan ketekunan dan kerajinan, namun juga menyimpan ambisi yang besar. Di balik wajahnya yang ramah dan senyum tulus, tersimpan rasa frustasi karena usaha yang selama ini ia bangun seringkali dianggap biasa saja oleh para pelanggan dan tak mampu mengalahkan toko buah milik Pak Hadi yang semakin populer. Keinginan untuk mengubah nasib dan membuktikan dirinya kepada masyarakat mulai menghantuinya hingga suatu hari ia mendengar kabar tentang sebuah ritual pesugihan yang konon mampu mendatangkan keberuntungan dan kelimpahan dalam berbisnis. Desas-desus tentang pesugihan itu berasal dari sebuah legenda lama yang beredar di antara para penjuru desa. Konon, ritual tersebut melibatkan pengorbanan yang harus dilakukan secara berkala, di mana setiap pengendara motor yang melintas di depan toko buahnya akan menjadi korban. Meski terdengar mengerikan, iming-iming kesuksesan yang instan dan keinginan untuk menyingkirkan persaingan membuat Pak Mulyadi terjerumus dalam godaan gelap tersebut. Di malam-malam sepi, ketika angin berhembus dingin menyusup melalui sela-sela jendela toko, Pak Mulyadi mulai mempelajari seluk-beluk ritual tersebut dari seorang dukun tua yang dikenal dengan nama Mbah Suro. Dengan mata yang penuh rahasia dan suara serak yang mengandung kekuatan mistis, Mbah Suro meyakinkan bahwa kekayaan dan popularitas akan segera menghampiri jika pengorbanan dijalankan dengan tepat. Setiap detail dari ritual itu, dari mantra-mantra kuno hingga tata cara pengorbanan yang melibatkan setiap motor yang lewat, tertanam dalam benak Pak Mulyadi dengan jelas. Sementara itu, kehidupan di desa Sumber Rejeki tetap berjalan, meski ada bisikan tak menentu mengenai keanehan yang mulai terjadi di sekitar toko buah itu. Warga desa yang selama ini hidup rukun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kecelakaan kecil di jalan, bayangan-bayangan misterius di malam hari, dan suara-suara aneh yang terdengar di tengah keheningan, seolah menjadi pertanda bahwa kekuatan gaib sedang menunggu untuk menuntut keadilan. Latar belakang inilah yang mewarnai perjalanan gelap Pak Mulyadi. Di satu sisi, ia terus berjuang dengan semangat untuk mengalahkan persaingan dan mencapai kemakmuran. Di sisi lain, setiap langkah menuju kesuksesan itu mengorbankan nyawa-nyawa tak berdosa, memanggil kutukan yang perlahan-lahan mulai merayap ke dalam jiwanya. Ambisi yang tadinya hanya ingin mengukir prestasi kini berubah menjadi obsesi yang mengaburkan batas antara kebaikan dan kejahatan, antara realita dan dunia gaib. Di desa Sumber Rejeki, kehidupan sehari-hari berjalan dengan ritme sederhana, namun persaingan usaha di pasar setempat tidak pernah sepi dari gejolak. Di antara hiruk-pikuk pedagang yang saling berlomba, ada dua sosok yang mencuri perhatian warga, Pak Mulyadi dan Pak Hadi. Pak Mulyadi, seorang pedagang buah yang berasal dari keluarga sederhana, dikenal karena ketekunan dan senyum hangatnya. Sejak muda, ia telah mengabdikan diri untuk mengelola toko buah kecil di pinggir jalan utama yang selalu ramai oleh kendaraan bermotor. Meskipun usahanya berjalan dengan gigih, hati Pak Mulyadi selalu dipenuhi oleh rasa frustasi. Di balik keramahannya, tersembunyi ambisi yang membara untuk mengubah nasibnya dan mengukir prestasi di dunia perdagangan.
Setiap hari ia bekerja tanpa lelah, namun keberhasilan yang diidamkan selalu terasa di luar jangkauannya. Sementara itu, Pak Hadi, saingan beratnya, telah lama mendominasi pasar desa dengan toko buah yang lebih besar dan tampak lebih modern. Kepercayaan diri yang terpancar dari Pak Hadi membuatnya menjadi sosok yang hampir tak tergoyahkan. Warga desa sering membandingkan kedua pedagang itu. Di mata banyak orang, kesuksesan Pak Hadi sudah menjadi patokan. Sedangkan usaha Pak Mulyadi kerap dianggap masih biasa saja. Perbandingan itu menambah beban di hati Pak Mulyadi yang mulai merasa bahwa kerja kerasnya tidak cukup dihargai. Konflik tak hanya terjadi di arena bisnis, tetapi juga merembet ke dalam kehidupan pribadi Pak Mulyadi. Istrinya, Bu Siti, adalah sosok penuh kelembutan yang selalu mendukung suaminya. Meski seringkali cemas melihat perubahan yang mulai terjadi dalam diri Pak Mulyadi, setiap senyum yang dipaksanya menyembunyikan kepedihan. Sementara anak kecil mereka menyaksikan pergolakan batin yang semakin menggerogoti ayahnya. Bu Siti selalu mengingatkan agar tidak mengambil jalan pintas, mengajarkan bahwa kejujuran adalah fondasi sebuah usaha yang abadi. Namun kata-katanya seolah tertenggelam oleh bayang-bayang ambisi yang makin pekat. Persaingan di pasar semakin memanas. Setiap transaksi, setiap pujian pelanggan, dan bahkan setiap bisikan dari para pelanggan setia menjadi medan pertempuran yang tak kasat mata antara kedua pedagang itu. Di tengah kesibukan pasar, Pak Mulyadi kerap merasakan tekanan yang semakin menghimpit. Kegelisahan dan keinginan untuk membuktikan diri mulai mengganggu malam-malamnya yang seharusnya tenang. Ketika toko buahnya sepi dan jalanan desa diselimuti keheningan, bayangan kegagalan dan persaingan yang terus-menerus menghantui pikirannya. Di titik itulah, bisikan tentang ritual pesugihan mulai mencuat. Desas-desus mengenai cara instan untuk meraih kesuksesan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang berharga, perlahan-lahan menyusup ke dalam benak Pak Mulyadi. Janji-janji keberuntungan dan kemakmuran yang ditawarkan oleh ritual tersebut seakan menjadi pelarian dari realitas pahit yang selama ini ia hadapi. Dalam keheningan malam, ketika keraguan dan rasa tidak mampu mulai mendera, pikiran gelap itu mengajaknya untuk menempuh jalan yang tak terbayangkan. Begitulah, di tengah persaingan sengit dan beban ambisi yang semakin menggelora, Pak Mulyadi berdiri di persimpangan antara kebaikan dan kejahatan. Di satu sisi, ia memiliki keinginan tulus untuk membuktikan kemampuan dan usahanya. Namun di sisi lain, ia mulai tergoda oleh janji-janji instan yang bisa mengalahkan Pak Hadi. Dengan hati yang mulai dipenuhi oleh bisikan pesugihan dan bayang-bayang gelap, perjalanan menuju jalan yang penuh risiko dan misteri pun telah dimulai. Malam itu, ketika langit desa Sumber Rejeki ditutupi awan gelap yang seolah menahan rahasia, Pak Mulyadi merasa dunia seakan mendekatkan dirinya ke ambang keputusasaan. Suasana toko buah yang sepi dan lengang di luar waktu malam mulai mengusik pikirannya yang terus dipenuhi kegelisahan. Di antara bayang-bayang dan desiran angin yang menyelinap melalui celah-celah jendela, bisikan samar tentang sebuah jalan pintas menuju keberhasilan kembali bergema dalam benaknya. Tak lama setelah senja menyelimuti desa, Pak Mulyadi memutuskan untuk mencari jawaban atas kegagalannya mengalahkan Pak Hadi. Di sebuah sudut desa yang jarang dikunjungi, ia bertemu dengan sosok yang sudah lama dikenal sebagai Mbah Suro, seorang dukun tua yang terkenal dengan ilmu gelap dan pengetahuannya tentang dunia gaib. Dengan jubah compang-camping dan mata yang menyimpan rahasia zaman dahulu, Mbah Suro menyambutnya di bawah pohon beringin tua yang angker. Dalam keheningan malam, diiringi rintihan angin yang seakan menyuarakan nasib, Mbah Suro memulai percakapan dengan suara yang dalam dan penuh misteri. "Pak Mulyadi, engkau datang bukan tanpa alasan. Aku tahu kegelisahan yang menggerogoti hatimu. Inilah saatnya untuk membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup," ucapnya sambil mengeluarkan secarik kertas kuno berisi simbol-simbol yang tak terucapkan oleh kata-kata biasa. Pak Mulyadi menunduk, matanya berkaca-kaca antara harapan dan keraguan. Setiap detik yang berlalu, bisikan tentang ritual pesugihan itu makin mengisi relung jiwanya. Mbah Suro menjelaskan bahwa dengan melakukan ritual tertentu,
energi gaib bisa mengalir ke tokonya dan menjadikan setiap pengendara motor yang melintas sebagai saksinya. Sebuah pengorbanan yang akan mengirimkan kekuatan luar biasa untuk memenangkan persaingan dengan Pak Hadi. Namun ingatlah, setiap kekuatan yang kau dapatkan pasti akan menuntut harga. Kau harus siap menerima segala konsekuensi, tegasnya dengan tatapan tajam. Dalam keheningan yang mencekam, Pak Mulyadi mendengarkan setiap kata dengan seksama. Hatinya terbelah antara keinginan membuktikan diri dan ketakutan akan dampak dari jalan gelap yang ditawarkan. Namun godaan akan kesuksesan yang instan dan janji-janji kemakmuran membutakan akal sehatnya. Dengan tangan gemetar, ia menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan, menandakan komitmennya untuk menyelami dunia pesugihan. Malam itu, di sebuah ruangan kecil di balik toko buahnya yang mulai sepi, Pak Mulyadi menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan. Lampu minyak yang redup, dupa kemenyan, dan simbol-simbol misterius yang ditorehkan di atas kain hitam menjadi saksi bisu dari tekadnya yang mulai terseret dalam arus kegelapan. Di hadapan altar sederhana yang didirikan di pojok ruangan, ia mengulurkan tangan seolah ingin menggapai kekuatan yang selama ini ia dambakan. Mbah Suro dengan gerak lambat dan ritmis mulai melantunkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang hampir terlupakan oleh zaman. Setiap kata yang diucapkan seolah menggema ke seluruh ruangan, membelah keheningan malam dan memanggil kekuatan yang tak kasat mata. Suara gemerisik dedaunan di luar seolah turut berpadu dengan irama mantra tersebut, menciptakan simfoni mistis yang menggetarkan jiwa. Dalam detik-detik yang menegangkan itu, Pak Mulyadi merasakan sesuatu yang aneh. Seakan batas antara dunia nyata dan alam gaib mulai memudar. Muncul bayangan-bayangan samar yang menari di pinggiran penglihatannya. Rasa dingin menyusup ke dalam tulang, dan setiap detak jantungnya semakin menguatkan tekad yang telah terpatri, bahwa untuk mengalahkan persaingan, ia harus rela menempuh jalan yang membawa kutukan. Malam itu menandai awal dari perjalanan gelap yang tak terhindarkan bagi Pak Mulyadi. Dengan ritual pesugihan yang baru saja ia jalankan, kekuatan yang selama ini hanya dapat diimpikan mulai mengalir ke dalam usaha tokonya. Namun di balik setiap keberuntungan yang mendadak datang, tersimpan bayang-bayang harga yang akan ditagih di kemudian hari. Seiring malam semakin larut dan kegelapan semakin pekat, Pak Mulyadi mulai menyadari bahwa keberuntungan yang ia raih melalui pesugihan bukanlah semata-mata anugerah. Keberhasilan toko buahnya yang tiba-tiba melonjak drastis seakan disertai oleh aura kelam yang sulit dijelaskan. Di balik setiap senyum pelanggan dan tumpukan uang yang masuk, terselubung rahasia kelam yang ia rajut dengan tangan gemetar. Di malam-malam yang sepi, ketika jalanan desa sumber rejeki sunyi dan hanya diterangi lampu jalan yang redup, Pak Mulyadi menyelinap keluar dari tokonya. Dengan langkah yang hampir tak terdengar, ia bersembunyi di balik bayang-bayang, mengincar momen ketika sebuah motor melintas. Bagi Pak Mulyadi, setiap pengendara motor yang lewat telah menjadi simbol pengorbanan. Energi hidup mereka akan disalurkan ke dalam usahanya melalui ritual pesugihan yang telah ia pelajari dari Mbah Suro. Dalam keheningan malam, dengan udara dingin yang menusuk, Pak Mulyadi mempersiapkan perlengkapan ritualnya. Di balik tirai kegelapan di sudut pekarangan toko, ia menata sebuah altar sederhana. Di atas kain hitam yang lusuh, terukir simbol-simbol mistis dengan tinta yang terbuat dari ramuan rahasia. Lampu minyak berkelip pelan, sementara dupa kemenyan menguar, memenuhi udara dengan aroma yang tak sedap, namun memikat bagi jiwa-jiwa yang ingin menyelami dunia gaib. Setiap kali sebuah motor melintas, detak jantung Pak Mulyadi berdetak kencang, seakan mengiringi bisikan mantra yang telah ia hafal. Dengan gerakan yang cepat, namun penuh ketelitian, ia keluar dari persembunyiannya. Saat motor itu melaju melewati toko buah, ia mengucapkan mantra-mantra kuno dengan suara lirih namun penuh kekuatan, memanggil energi dari dunia yang tak kasat mata. Dalam sekejap, aksi yang mengerikan itu terjadi.
Tanpa ada yang tahu, di tengah kegelapan, nyawa seorang pengendara menjadi bagian dari ritual pesugihan. Awalnya, kejadiannya tampak seperti kebetulan. Namun, lama-kelamaan pola mulai terbentuk. Setiap malam, ketika motor melintas, korban demi korban jatuh, mengalirkan energi misterius ke dalam toko buah Pak Mulyadi. Dengan ritual itu, penjualan melonjak tajam. Pelanggan berdatangan dari segala penjuru, dan toko buahnya mulai dikenal sebagai yang paling laris di Desa Sumber Rejeki. Warga yang awalnya hanya mengagumi kesuksesan Pak Mulyadi, kini mulai melirik dengan kekaguman yang diwarnai ketakutan, menyadari bahwa keberuntungan itu datang dengan harga yang tidak terlihat. Namun, setiap keberuntungan memiliki bayangannya sendiri. Di balik peningkatan penjualan dan popularitas yang menanjak, tanda-tanda kutukan mulai muncul. Di malam-malam sepi, suara-suara lembut yang seperti jeritan tak terdengar mulai menggema di antara deru angin. Bayangan hitam yang melintas di tepi jalan, kecelakaan motor yang misterius, dan aura dingin yang tiba-tiba menyelimuti tokonya menjadi pertanda bahwa kekuatan yang dipanggilnya telah mulai mengumpulkan tagihan. Pada suatu malam yang kelam, saat kabut tebal menyelimuti desa dan angin berdesir dengan nada mengerikan, Pak Mulyadi melaksanakan ritualnya dengan lebih tergesa-gesa. Di tengah keremangan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara-suara samar di sekelilingnya seolah menjadi teriakan dari alam gaib, menuntut keadilan atas pengorbanan yang telah dilakukan. Di detik itu, motor yang melintas tampak membawa aura ketakutan yang begitu kuat, seakan penumpangnya telah merasakan firasat kematian. Ketika ritual itu mencapai puncaknya, Pak Mulyadi menyadari bahwa batas antara dunia nyata dan alam gaib mulai memudar. Energi yang ia panggil tidak hanya mengalir ke tokonya, tetapi juga menyalurkan kutukan yang perlahan-lahan menekan jiwanya. Dengan setiap korban yang jatuh, rasa bersalah dan ketakutan semakin menggerogoti batinnya. Mungkin pikirnya dengan getir, inilah harga dari ambisi yang terlalu besar. Keesokan harinya, ketika fajar mulai menyingsing di atas Desa Sumber Rejeki, suasana di sekitar toko buah Pak Mulyadi berubah drastis. Seolah-olah kekuatan gaib yang baru saja dipanggil malam sebelumnya telah menorehkan keajaiban pada setiap sudut usahanya. Pelanggan yang tadinya datang dengan cemas kini berdatangan dalam jumlah besar. Suara riuh rendah obrolan pun mengiringi langkah kaki mereka yang terus bergemuruh di depan toko, menyuarakan kekaguman atas kesegaran dan keunikan buah-buahan yang dipajang. Pak Mulyadi sendiri tampak memancarkan aura kemenangan. Senyum lebar menghiasi wajahnya setiap kali menyapa para pelanggan, sementara mata yang tadinya penuh keraguan kini bersinar penuh keyakinan. Tak lama kemudian, kabar mengenai keberuntungan toko buahnya menyebar ke setiap pelosok desa. Berbagai tetangga, pedagang, bahkan pejabat setempat mulai mengakui keajaiban yang terjadi. Toko buah yang dulunya sepi, kini dipenuhi oleh antrean panjang yang membawa angin segar bagi bisnisnya. Dengan setiap transaksi yang sukses, kepercayaan diri Pak Mulyadi semakin menguat. Ia merasa telah membuktikan bahwa usahanya bisa melampaui persaingan, terutama dengan Pak Hadi, saingan lama yang selama ini mendominasi pasar. Toko buahnya tiba-tiba menjadi magnet, tidak hanya karena kualitas produknya, tetapi juga karena aura mistis yang menyelubungi kehadirannya. Para pelanggan menganggap keberuntungan itu sebagai pertanda, seolah toko buah Pak Mulyadi memiliki daya tarik yang tak terelakkan dari kekuatan gaib. Di balik keberhasilan itu, Pak Mulyadi tak luput dari bisikan dan tatapan misterius. Di malam hari, saat suasana mereda dan keheningan mulai menyelimuti, terdengar desah angin yang membawa suara-suara aneh, seolah alam ingin menyampaikan sebuah peringatan. Meski demikian, di balik kegemilangan kesuksesan dan dominasi pasar, ia memilih untuk mengabaikannya. Terbuai oleh kekayaan yang mengalir deras dan pujian yang tiada henti, ia semakin tenggelam dalam kepuasan duniawi, tidak menyadari bahwa setiap keberuntungan memiliki harga yang harus dibayar. Namun, di balik kemeriahan pasar dan sorak-sorai pelanggan yang terus berdatangan, ada bayang-bayang gelap yang mulai menyelinap. Kecelakaan kecil di jalanan yang biasa diabaikan kini kian sering terjadi, dan suara-suara aneh di malam hari mulai mengganggu ketenangan lingkungan. Meskipun demikian,
Pak Mulyadi terpaku pada kesuksesan yang diperolehnya, tidak menyadari bahwa kutukan yang ia panggil lewat ritual pesugihan mulai merayap pelan-pelan ke dalam setiap helai jiwanya. Di antara deretan tumpukan uang dan senyum puas pelanggan, tersimpan keheningan yang menyiratkan nasib yang akan datang. Dominasi pasar yang kini ia raih seolah menjadi bukti nyata bahwa ambisinya telah terpenuhi. Namun di balik semua itu, bayangan kutukan tak terduga terus menghantui, menunggu saat untuk menuntut balasan atas pengorbanan keji yang telah ia lakukan. Beberapa minggu setelah keberhasilan luar biasa yang menyelimuti toko buah Pak Mulyadi, tanda-tanda yang mengerikan mulai menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari di Desa Sumber Rejeki. Di balik sorak-sorai pelanggan dan hiruk-pikuk pasar yang semarak, bayangan kutukan yang pernah diabaikan kini mulai menampakkan wajahnya. Di malam-malam yang tadinya sunyi, terdengar suara-suara aneh yang melayang dari lorong-lorong sepi di sekitar toko. Lampu-lampu jalan yang biasanya menerangi trotoar kini berkedip-kedip, seolah berusaha memperingatkan tentang kekuatan gelap yang mulai bangkit. Pak Mulyadi, yang sebelumnya tenggelam dalam kepuasan atas keberhasilannya, mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Setiap kali ia menutup mata, bayangan pengendara motor yang telah menjadi korban ritualnya muncul dalam mimpi buruk. Teriakan dan wajah-wajah penuh penderitaan menghantui setiap detiknya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, terjadi kecelakaan yang luar biasa di depan toko buah. Sebuah motor melaju dengan kecepatan yang tak terkendali, menabrak tiang listrik dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Warga yang melihat kejadian itu terdiam, merasakan getaran aneh, seolah alam sendiri sedang menangis. Kejadian ini bukanlah yang pertama. Dari waktu ke waktu, kecelakaan serupa terjadi dengan pola yang misterius. Setiap insiden seolah menjadi pertanda bahwa kutukan telah mulai menagih tagihannya. Di sisi lain, Pak Mulyadi mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Di balik senyum ramah yang dulu menjadi ciri khasnya, kini tersimpan tatapan kosong yang tak mampu menyembunyikan rasa bersalah. Di siang hari, ketika pelanggan masih berdatangan dengan antusias, ia tampak gelisah, sering menyeringai, seakan mendengar bisikan halus di telinga. Malam-malamnya pun dipenuhi oleh mimpi-mimpi mengerikan. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan kehadiran makhluk-makhluk bayangan yang menuntut pembalasan atas pengorbanan yang telah dilakukannya. Tak hanya itu, suasana di sekitar toko buah mulai berubah. Warga desa yang dulu mengagumi kesuksesan Pak Mulyadi kini bergosip tentang fenomena aneh. Penampakan sosok pucat yang melintas di depan toko, aroma dupa yang tak sedap muncul di tempat-tempat yang sepi, dan bisikan lirih yang menyebutkan bayaran yang harus dibayar. Bahkan, beberapa pelanggan mengaku merasakan aura dingin yang menusuk saat mereka mendekati toko. Bu Siti, istri Pak Mulyadi, semakin khawatir melihat perubahan pada suaminya. Setiap malam, ia berdoa agar kejahatan yang telah menimpa keluarga mereka segera berakhir. Namun di balik doa dan harapan itu, ia tahu betul bahwa jalan gelap yang telah ditempuh suaminya telah memanggil kekuatan yang tak bisa dihindari. Suasana semakin mencekam ketika suatu malam, Bu Siti mendengar suara isak tangis yang berasal dari dalam toko. Suara yang seakan bukan milik manusia, melainkan jeritan jiwa-jiwa yang terluka. Dalam kesendirian dan keputusasaan, Pak Mulyadi mulai merasa terperangkap oleh kutukan yang ia panggil. Kesuksesan yang ia raih berubah menjadi beban, dan setiap keberuntungan yang datang terasa semakin pahit. Kegelapan yang mengelilinginya makin pekat, dan ia mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Akhirnya, di tengah malam yang mencekam, di tengah riuh deru hujan dan petir yang menggelegar, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi yang akan mengubah segalanya. Di balik pintu toko yang terkunci rapat, sesosok bayangan yang tak berwujud melintas dengan cepat, menyatu dengan dinding dan lantai yang basah. Suara-suara yang selama ini hanya terdengar samar kini berubah menjadi jeritan yang jelas, menuntut balasan atas setiap pengorbanan yang telah dilakukan. Malam itu, Pak Mulyadi mendapati dirinya terjaga di tengah mimpi buruk yang nyata. Ia mendengar suara-suara itu memanggil namanya, menyalahkan setiap langkah kelam yang pernah ia ambil. Keberuntungan yang pernah dirayakannya kini berubah menjadi mimpi buruk, dan setiap bayangan, setiap suara, serta setiap kecelakaan yang terjadi seolah menjadi pertanda bahwa kutukan itu telah mencapai puncaknya.
Di tengah bisikan angin malam dan jeritan yang menggema, nasib takdir mulai menulis babak baru. Babak yang penuh penderitaan dan kejatuhan bagi mereka yang pernah menyentuh dunia gelap pesugihan. Malam semakin larut dan badai yang mengamuk di luar semakin menyamarkan batas antara mimpi dan kenyataan. Di dalam ruangan sempit yang kini menjadi bekas toko buah, Pak Mulyadi sudah tidak lagi menemukan ketenangan. Setiap sudut ruangan dipenuhi bayangan yang terus bergeser, sementara suara-suara serak bergema di balik dinding-dinding retak. Dalam kesunyian malam yang mencekam, pikirannya mulai larut ke dalam jurang kegilaan. Wajah-wajah para korban yang pernah dikorbankannya, yang kini muncul dalam bayangan dan cermin retak, menghantui setiap langkahnya. Di luar, hujan deras membasahi jalanan, seolah alam pun ikut menangisi nasibnya. Ia mendengar suara-suara berbisik, "Kau tak akan luput, bayaran tak pernah bisa ditolak." Begitu bisikan yang terus menghantuinya, mengikis sisa-sisa kewarasannya. Hari demi hari, realitas Pak Mulyadi semakin hancur. Di pagi yang kelabu, ia tampak seperti bayang-bayang dari dirinya sendiri. Matanya yang lelah, penuh bekas jerawat kesedihan dan ketakutan, melayang kosong memandang ke arah langit yang mendung. Ia tak lagi mengenali cermin, seolah bayangan yang terpampang adalah sosok yang asing. Seorang pria yang telah terjerumus dalam kekacauan batin akibat dosa-dosanya. Di tengah keruntuhan pikirannya, halusinasi mulai menguasai. Ia melihat kerumunan motor yang terus melintas, namun kini tidak ada pengendara nyata di dalamnya. Hanya roh-roh yang berkerumun, mengutuk setiap detik keberadaannya. Setiap suara mesin yang berdengung berubah menjadi teriakan pilu, memanggil namanya dengan nada penuh cela. Suasana seakan ditinggalkan oleh kehangatan kehidupan, tersisa hanya kehampaan dan bisikan keabadian yang penuh dendam. Di luar toko, warga desa Sumber Rejeki pun mulai merasakan dampak kegilaan itu. Toko buah yang pernah menjadi simbol keberuntungan kini berubah menjadi reruntuhan yang angker, dengan dinding-dindingnya yang retak mengisahkan kisah penderitaan. Orang-orang yang lewat merasakan aura dingin dan getar jantung yang kian tidak menentu. Bisikan tentang kutukan pesugihan yang telah menyelimuti Pak Mulyadi mulai menjalar, membuat setiap insan di desa bertanya-tanya, apakah keserakahan benar-benar layak dibayar dengan harga jiwa? Sementara itu, di dalam kekacauan batin, Pak Mulyadi mencoba melawan kegelapan yang merayap. Ia mencoret-coret mantra-mantra kuno di dinding dengan tinta darah, berharap dengan cara itu ia dapat mengusir bayang-bayang yang menghantuinya. Namun setiap goresan tinta hanya semakin menoreh luka dalam jiwanya. Tangisan yang pecah dan teriakan yang tak terdengar menjadi irama harian dalam kehidupannya yang semakin hancur. Puncak kehancuran itu terjadi pada suatu malam yang dipenuhi kilatan petir dan gemuruh badai. Di tengah keputusasaan yang semakin memuncak, Pak Mulyadi berdiri di tengah jalan utama yang kini sepi, terombang-ambing antara dunia nyata dan dunia gaib. Di matanya, bayangan masa lalu dan dosa-dosa yang tak terampuni menari tanpa henti, memaksanya untuk menyerahkan diri kepada kegelapan yang telah lama ia banggakan. Dalam momen itu, Pak Mulyadi tak lagi mampu menolak bisikan kutukan yang selama ini menghantuinya. Ia terjatuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Sebuah kejatuhan yang tak terhindarkan sebagai pembalasan dari pengorbanan keji yang pernah ia lakukan. Ketika fajar mulai menyingsing di balik awan mendung, desa Sumber Rejeki menyaksikan sebuah pemandangan tragis. Toko buah yang dahulu megah, kini hancur berantakan. Dan Pak Mulyadi, pria yang pernah terobsesi dengan kekayaan dan keberhasilan, telah menghilang dalam bayang-bayang kegilaan, menjadi simbol peringatan tentang harga mahal dari keserakahan dan jalan gelap pesugihan.